kelola jabatan fungsional di dalam Permentan 1 tahun 2023 ini memang mendasarkan kepada tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi yang sudah kita laksanakan. Jadi penyederhanaan birokrasi itu memang ditindaklanjuti dengan adanya perubahan. Yang pertama tentunya adalah dengan perubahan mekanisme pengelolaan kinerja, dan yang kedua adalah perubahan terhadap sistem kerja ASN. Nah, dua perubahan ini tentunya dengan kebutuhan pasca penyederhanaan birokrasi di dalam pelaksanaan tata kelola jabatan fungsional ini sudah tidak relevan lagi dengan tata kelola jabatan fungsional sebagaimana diatur di dalam Permenpan 13 tahun 2020 maaf 13 tahun 2019. Oleh karena itu tentunya kita perlu segera menindaklanjuti terhadap perubahan tata kelola jabatan fungsional yang memang sudah langsung berbasis kepada pengelolaan kinerja dan pelaksanaan sistem kerja yang lebih lincah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang tentunya ini menjadi latar belakang terjadinya perubahan terhadap tata kelola jabatan fungsional. Yang pertama adalah bahwa ternyata ketika jabatan fungsional ini berbasis kepada butir kegiatan, ini ternyata menjadi kendala karena terbatasnya ruang untuk jabatan fungsional yang menggantikan jabatan-jabatan struktural. Terus kemudian juga ternyata pada saat itu mindset karir sebagian besar masih berorientasi kepada jabatan struktural, dan tentunya juga adanya disparitas kesejahteraan jabatan fungsional dan belum selarasnya proses pemilihan jabatan dengan SMPK pada saat itu. Nah, tentunya juga ternyata kesiapan di dalam pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional pasca penyerahan jabatan ini juga belum optimal. Nah, tentunya kendala-kendala tersebut juga seiring dengan adanya tantangan di mana ada tuntutan bahwa dalam hal pelaksanaan pelayanan publik tentunya ini juga akan memunculkan adanya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional, karena tentunya harapannya adalah dengan profesionalitas dan peningkatan kompetensi jabatan fungsional adalah untuk meningkatkan pelayanan publik lagi yang lebih baik. Terutama juga di dalam bagaimana pejabat fungsional ini menghadapi era digitalisasi dan informasi. Jadi sebagian besar dari pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang berbasis butir kegiatan dinilai sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu juga tentunya di sisi lain adalah terhadap pengelolaan kinerja dan karir jabatan fungsional yang sekarang harus bisa berjalan secara paralel dengan adanya perubahan-perubahan organisasi yang sangat-sangat dinamis. Kemudian Bapak Ibu tentunya di dalam jabatan fungsional tentunya bagaimana nanti antara kompetensi dan juga bagaimana nanti dengan kinerja ini tidak bisa selaras, karena selama ini kan kinerja jabatan fungsional selalu terfokus kepada performa individual, artinya bagaimana pencapaian target angka kredit dan sebagainya, sehingga terhadap kinerja organisasi ini tidak lagi atau belum sepenuhnya menjadi prioritas pejabat fungsional. Padahal kalau kita melihat dari tugas fungsi pejabat fungsional itu adalah melaksanakan fungsi utama dari organisasi. Kemudian juga bagaimana nanti output dari pejabat fungsional ini, baik melalui output ataupun outcome, ini betul-betul berefek kepada pemenuhan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang tentunya di dalam sistem kerja juga tidak bisa lagi kita berbasis atau berorientasi kepada target-target individu, tapi bagaimana kita bisa lebih berkolaborasi lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebetulnya terkait dengan jabatan fungsional di dalam Permenpan 1 tahun 2023 ini ada beberapa hal yang memang kita atur kembali, yaitu mengenai kedudukan, kategori jenjang, kemudian bagaimana nanti pengusulan dan penetapan jabatan fungsionalnya, kemudian pengangkatan dalam jabatan fungsional, pengelolaan kinerja, kenaikan pangkat, pemberhentian dari jabatan fungsional, pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional secara standar kompetensi yang harus dimiliki, kemudian juga bagaimana peran dari instansi pembina dan organisasi profesi.